Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini yaitu mengenai sukuk negara. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Sedangkan sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga syariah negara, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang valuta asing. Surat berharga syariah negara untuk investor individu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada sukuk retail dan sukuk tabungan. Dasar hukum surat berharga syariah negara didasarkan pada firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus dia berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu atau sebelum datangnya larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Adapun berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ad-Daruqutni dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata, yang artinya, dulu kami menyewakan tanah dengan bayaran hasil pertanian yang tumbuh di pinggiran selokan dan yang tumbuh di bagian yang dialiri air. Maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan dengan emas atau perak. Adapun kaidah fikih mengenai sukuk negara yaitu pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selanjutnya ada ketentuan berdasarkan fatwa DSN MUI. Berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 69 tahun 2018, ketentuan surat berharga syariah antara lain yang pertama, akad yang digunakan dalam penerbitan SBSN dapat berupa akad ijarah, mudharabah, musyarakah, istisna, atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, SBSN dapat diterbitkan secara langsung oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit SBSN. Yang ketiga, penggunaan aset SBSN harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, penggunaan dana hasil penerbitan SBSN tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kelima, pemindahan kepemilikan SBSN oleh pemegang SBSN di pasar sekunder harus mengikuti kaidah yang sesuai dengan sifat akad yang digunakan pada saat penerbitan. Ketentuan ketujuh, pemerintah wajib membayar imbalan serta nilai nominal atau dana SBSN kepada pemegang SBSN pada saat jatuh tempo sesuai akad yang digunakan. Ketentuan yang ke-8, pemerintah boleh membeli sebagian atau seluruh SBSN sebelum jatuh tempo dengan mengikuti ketentuan dalam akad yang digunakan pada saat penerbitan. Ketentuan terakhir yaitu pemerintah atau perusahaan penerbit SBSN boleh menerbitkan kembali suatu seri SBSN. Kemudian adapun menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 8, pertama, penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperhitungkan sebagai bagian dari nilai bersih maksimal surat berharga negara yang akan diterbitkan oleh pemerintah dalam 1 tahun anggaran. Yang kedua, Menteri berwenang menetapkan
menentukan komposisi surat berharga negara dalam rupiah maupun valuta asing, serta menetapkan komposisi surat berharga negara dalam bentuk surat utang negara maupun SBSN, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin penerbitan surat berharga negara secara hati-hati. Yang ketiga, dalam hal-hal tertentu, SBSN dapat diterbitkan melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang selanjutnya dilaporkan sebagai perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran tahun yang bersangkutan. Sekian pembahasan kali ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.